globalisasi, masih ada satu aksesoris tradisional yang mampu bertahan dan bahkan semakin diminati, terutama oleh generasi muda. Dialah blangkon, penutup kepala khas Jawa yang tak hanya berfungsi sebagai pelengkap busana, namun juga syarat akan makna filosofis dan sejarah. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat produksi dari blangkon ini di Omah Batik dan Blangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Winarto, owner Omah Blangkon dan Batik yang beralamatkan di Bugisan WP3 588 Yogyakarta, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan. Usaha ini Omah Blangkon dan Batik dirintis oleh Bapak Wagimin Darmawiono, ya bapak saya sendiri. Itu tahun 1976 ya, sampai sekarang berarti sudah 48 atau 49 tahun ya. Nah itu ya, itu Omah Blangkon dan Batik. Kemudian dulu belum dikasih nama, sejak pembuatan sejak merintis usaha kerajinan blangkon ini belum dikasih nama. Kemudian di tahun 80-an pemerintah, dinas koperasi, dinas perdagangan itu dan dinas kebudayaan tentunya itu melihat usaha blangkon dari Pak Wagimin ini prospek, kemudian didekati, mulai ada pendampingan dan ada disuruh memberi nama. Dulu namanya Librastar, karena tahun 80-an itu juga baru boomingnya atau viralnya kalau sekarang itu zodiak ya, zodiak itu nama zodiak kelahiran seseorang ya, tanggalnya seseorang itu. Kalau zaman dulu itu masih suka dengan ramalan-ramalan zodiak itu ya. Nah, di antara beberapa zodiak itu yang paling bagus terus itu Librastar lah. Makanya bapak saya itu suka apa namanya, zodiak Librastar. Kemudian Librastar itu digunakan sebagai nama usaha untuk mengawali usaha ini, kerajinan blangkon. Kemudian di tahun 2010 barulah dipatenkan namanya, diganti menjadi Omah Blangkon dan Batik. Proses pembuatan blangkon. Jadi sebelum dipasang di tempat cetakan itu ada yang namanya pola dalam, namanya jongkeng ya. Pola dalam itu namanya jongkeng. Kemudian bahan batiknya itu bahan ikat namanya ya. Bahan ikat itu diwiru segitiga dulu ya, segitiga. Ini sisi kini di garis tengah, ini dilipat di sebelah lipat, yang sini juga dilipat di sebelah lipat. Kemudian diikat ujungnya pangkal dan ujungnya diikat. Kemudian proses mirunya pakai air, kemudian dijemur sampai kering, dan nggak butuh waktu lama seperti pakaian abdun ini. Kemudian terus cepat kering. Nah, setelah kering baru dipasang di pola yang namanya jongkeng tadi. Terus setelah ditata kemudian masang mondolan. Nah ini mondolan yang di belakang itu ya, itu sebetulnya dulunya itu adalah rambut panjang yang digulung, ditutup dengan kain ikat itu, lalu disingsep gitu ya. Nah itu mondolan aslinya itu. Tapi untuk sekarang di tempat kami mondolan itu kita gunakan dengan material kapuk randu ya. Jadi yang dipadatkan sesuai pola yang ada di dalam itu, kemudian baru dipasangkan di pola di jongkeng tadi. Kemudian setelah dipasangkan pola, dipasang di cetakan, itu namanya rakit ya. Kalau sudah dirakit, ditata wirunya, kemudian sesuai dengan model yang dikehendaki, baru setelah tertata rapi dijahit, dibasahi dulu. Dibasahi itu biar madet ya, garis-garis lipatan-lipatan gini biar
terus dibasahi, terus dijemur dulu, setelah kering baru dijahit, namanya jahit sum, jahit tangan ya. Dulu jarum itu disetang pakai tangan gini. itu terus itu tiap lipatan yang ada 17 itu dari ujung sini ke belakang sini, terus ini sudah tiap lipatan dijahit semuanya ya. Terus setelah selesai terjahit kemudian masang cetet itu ujung belakang ini. Nah, ini sisanya kain ini namanya cetet ya, dibentuk sesuai dengan model yang diinginkan. Terus setelah selesai dicuci ya, sekedar dibasahi, kemudian dipukuli pakai tutup lebut namanya, itu dari kayu juga, itu dipukuli sampai madet, terus bekas jahitan tadi hilang, terus dikeringkan, dialumke ya, istilahnya dialumke, jadi tidak langsung matahari ya. Mungkin kalau matahari hanya ngalumke saja, terus nanti sudah selesai proses pembuatan belangkon. Menurut Bapak Winakon ini cara untuk mempertahankan belangkon itu gimana di antara hiburan pakai topi terus pakai yang lain? Maksudnya untuk mempertahankan eksistensi usaha ini gitu nih ya. Kalau belangkon memang kita menyadari memang belangkon itu warisan budaya yang sangat mudah punah ya, memang karena berkaitan dengan skill, keterampilan yang mengerjakan itu sendiri. Jadi kalau yang mengerjakan itu sudah punah, sudah nggak ada yang meneruskan ya, otomatis sudah cepat selesai usahanya. Tapi selama ini dari Pak Wagimin sendiri, bapak saya itu memang sudah selalu usaha mencari generasi muda yang mau belajar membuat belangkon. Dan kalau ada yang mau dan bisa bekerja sama di sini, nah itu nanti juga menjadi bagian dari rumah belangkon dan pabrik. Itu untuk regenerasi ya, yang pertama regenerasi, kemudian dari instansi-instansi yang kebetulan banget ya, kami juga bersyukur dari pemerintah DIY ya, dari gubernur itu juga ada usaha untuk melestarikan budaya belangkon ini, menggunakan adat berpakaian busana Jawa. Itu termasuk belangkon, itu otomatis juga keangkat juga.